Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar demografi. Pada pertemuan kelima dari mata kuliah pengantar demografi, kita akan membahas mengenai sumber data penduduk. Tiga, survei-survei kependudukan. Survei adalah proses pengumpulan data secara sampel, tidak mencakup semua orang atau penduduk. Waktu pelaksanaan survei dapat kapan saja, sesuai waktu kebutuhan data diperlukan. Materi survei dapat berganti-ganti sesuai data yang diperlukan. Survei dapat dilakukan sebagai pelengkap sensus yang berfungsi untuk memeriksa atau melakukan pengecekan terhadap hasil sensus. Dan survei dilakukan untuk memperoleh data yang lebih rinci daripada sensus. Jenis data yang dikumpulkan pada survei itu biasanya terdiri dari dua hal, yaitu data-data pokok atau core dan data modul yang sesuai dengan tujuan survei dengan berisi pertanyaan yang lebih rinci. Nah, data pokok atau core mencakup geografi, merupakan karakteristik atau keterangan berupa daerah penjajahan, perkotaan, atau perdesaan. Sedangkan karakteristik sosial demografi berupa umur, jenis kelamin, status kawin, dan sebagainya. Kemudian data modul mencakup sesuai dengan tujuan survei, misalnya pada bidang demografi dan kesehatan, bidang sosial ekonomi, dan bidang ketenagakerjaan. Survei-survei nasional yang menghasilkan data kependudukan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Survei kependudukannya yang pertama adalah SUPAS atau Survei Penduduk Antar Sensus yang dilaksanakan antara dua sensus penduduk. Nah, SUPAS ini sudah 5 kali dilaksanakan, yaitu pada tahun 1976, 1985, 1995, 2005, dan 2015. Yang kedua, survei kependudukan adalah Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau yang disingkat SDKI yang dilaksanakan pada 1987, dulu masih bernama Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia. Kemudian tahun 91, 94, 97, tahun 2002, 2003, 2007, 2012, dan 2017. Nah, kemudian survei lainnya adalah Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang dilaksanakan setiap semesteran setiap tahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang dilaksanakan juga setiap semesteran pada bulan Maret dan September. Nah, beberapa survei kependudukan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pertama SUPAS 2015, Sakernas 2016, SDKI 2017, dan Susenas 2019. SUPAS 2015. SUPAS atau Survei Penduduk Antar Sensus bertujuan untuk mengestimasi jumlah penduduk dan indikator demografi di antara dua waktu sensus penduduk. Badan Pusat Statistik atau BPS telah 5 kali melakukan SUPAS, yaitu tahun 1976, 1985, 1995, 2005, dan 2015. SUPAS 2015 mengumpulkan data kependudukan yang mencakup keterangan pokok penduduk, lansia, kelahiran, kematian, kematian ibu, perpindahan penduduk, ketenagakerjaan, fasilitas perumahan, dan ditambahkan informasi mengenai migrasi keluar internasional, perubahan iklim, dan disabilitas. Nah, SUPAS 2015 bertujuan untuk pertama memperkirakan jumlah distribusi dan komposisi penduduk, yang kedua menyediakan data untuk penghitungan parameter fertilitas meliputi angka kelahiran total atau TFR, kemudian angka kelahiran kasar atau CBR, rasio ibu anak atau CWR, angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR, dan lain-lain. Nah, tujuan yang ketiga menyediakan data untuk penghitungan parameter migrasi meliputi migrasi semasa hidup, migrasi resen, migrasi internasional, migrasi sirkuler, dan lain-lain.
Tujuan yang keempat adalah menyediakan data untuk penghitungan parameter mortalitas, meliputi angka kematian kasar (CDR), angka kematian bayi (IMR), angka kematian balita (CMR), dan angka kematian ibu (MM rasio. Nah, tujuan kelima, memperbaharui proyeksi penduduk yang telah disusun sebelumnya. Sehingga kalau dicari pada publikasi dari Badan Pusat Statistik, terus sekarang ada proyeksi penduduk berdasarkan hasil SUPAS. Nah, yang berikutnya tujuannya yang keenam, menyediakan data yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi berbagai program pemerintah. Yang ketujuh, menyediakan data karakteristik penduduk. Cakupan dari SUPAS 2015 adalah SUPAS 2015 dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jumlah sampel yang dicakup adalah 40.750 blok sensus dengan jumlah rumah tangga sebanyak 652.000 ruta. Nah, SUPAS 2015 pencacahan penduduknya dilakukan dengan cara de jure dan de facto. Konsep de jure yang digunakan itu untuk mencatat seseorang yang biasanya menetap atau bertempat tinggal atau kita kenal dengan usual residence, yaitu penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasanya bertempat tinggal, penduduk yang sedang bepergian 6 bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah di mana mereka tinggal pada saat pencacahan. Kemudian, penduduk yang menempati rumah kontrak atau sewa, bisa berupa tahunan atau bulanan, dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap. Kemudian konsep de facto digunakan untuk mencatat penduduk di mana ditemui saat pencacahan. Apakah tadi malam menginap dalam hal ini? Sakernas 2016. Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas merupakan salah satu survei dengan pendekatan rumah tangga yang dilakukan BPS secara reguler dan secara khusus bertujuan untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan secara periodik. Sakernas dilaksanakan sejak tahun 1976, namun baru mulai tahun 1986 dilakukan secara berkala. Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas sejak tahun 1984 menggunakan konsep dasar angkatan kerja, Standard Labor Force Concept yang tertuang dalam International Conference of Labor Statisticians atau ICLS ke-13 tahun 1982. Pada tahun 2013, International Labour Organization atau ILO itu menyelenggarakan ICLS ke-19 yang menghasilkan beberapa pengembangan konsep definisi variabel-variabel ketenagakerjaan serta menyesuaikan konsep aktivitas produktif work dengan batasan produksi umum sistem neraca nasional atau SNA. Perubahan konsep definisi dan ukuran-ukuran statistik ketenagakerjaan pada ICLS 19 dan perkembangan isu ketenagakerjaan menjadi latar belakang perlunya redesign kuesioner Sakernas, sehingga diharapkan akan lebih mampu menjawab tuntutan kebutuhan data ketenagakerjaan. Pada kuesioner Sakernas 2016 ditambahkan beberapa variabel baru yang mengadopsi standar, ukuran, dan klasifikasi statistik ketenagakerjaan berbasis ICLS 19. Selain itu, juga terdapat beberapa variabel tambahan yang terkait dengan isu ketenagakerjaan seperti sektor formal-informal, pekerjaan layak, pekerjaan berbasis rumahan, pekerja penyandang disabilitas, dan mobilitas tenaga kerja. Yang ketujuh, dengan kuesioner baru ini, selain tetap menghasilkan angka ketenagakerjaan berdasarkan klasifikasi lama, juga diharapkan dapat memperoleh gambaran umum kondisi ketenagakerjaan berdasarkan klasifikasi ICLS 19. Nah, ini berikut adalah sejarah dari Sakernas dari tahun 76 hingga saat ini. Tujuan Sakernas secara umum adalah melalui Sakernas semesteran 2016 menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus untuk memperoleh estimasi data jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, dan indikator pokok ketenagakerjaan
serta perkembangannya di tingkat provinsi maupun nasional. Nah, Sakernas semesteran 2016 dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus. Dilaksanakan di seluruh provinsi di wilayah Republik Indonesia. Pada sampel Sakernas Februari 2016 itu sebanyak 5.000 blok sensus atau 50.000 rumah tangga. Sedangkan sampel Sakernas Agustus 2016 sebanyak 20.000 blok sensus yang terdiri dari 5.000 blok sensus sampel Sakernas Februari 2016 dan 15.000 blok sensus sampel tambahan Sakernas. Perbedaan ini dikarenakan pada Februari dilakukan sampai level estimasi provinsi, sedangkan pada Agustus Sakernas menghasilkan level estimasi sampai kabupaten kota. Data yang dikumpulkan dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga yang mencangkup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, bulan dan tahun lahir serta umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, kewarganegaraan, tempat tinggal 5 tahun yang lalu, disabilitas, kegiatan seminggu yang lalu, kegiatan mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru, pekerjaan utama dan tambahan, dan jam kerja seluruh pekerjaan, pengalaman kerja, dan pertanyaan tambahan terkait konsep baru ketenaga kerjaan.